Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebelum Bapak Khatib naik mimbar dan sholat Jumat, kita tunaikan bersama. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jemaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Fuadi dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil kumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp2.250.000. Atas amal para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, bagi para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi sop-sop terdepan yang masih kosong. Yang keempat, setelah sholat Jumat dari Surabaya untuk menyampaikan peduli Palestina, konflik Israel Palestina, untuk mengulurkan tangan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khatib kami persilakan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna
حي على حي على حي على Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi hadihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa 'alan nur minan nur wa huwa 'alan nur min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum bi dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah sampai detik ini Allah memberikan kesehatan kita dan sekaligus memberikan kesempatan kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Masjidil Mubarak yang penuh rahmat Allah ini. Mudah-mudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kita kesehatan lahir kita dan insyaallah mudah-mudahan kesehatan batin kita. Allahumma amin. Salawat serta salam terlimpahkan kepada Nabiullah Baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi tuntunan umat manusia, akhlaquhum khuluqa, sebagai contoh suri toladan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita akan peroleh syafaat beliau
di dunianya, dan insya Allah nanti akan tergolong orang-orang yang masuk dalam golongan baginda Rasulullah, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami berwasiat mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman kita aman, dengan iman kita tenang, dengan iman kita nggak was-was, karena semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa ayyatraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita di alam bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala illa ayyatraha. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauh Mahfuz, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyabraha, Allah lah yang menggariskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Saya teringat sebuah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Bukankah semua manusia, setiap manusia oleh Allah dibukakan dada, dibukakan pelonggaran, dibukakan semua kesempatan-kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lil sadrahu lil Islam, hanya dengan keselamatan, dengan agama yang saling salaman yusallimu tasliman. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, kesemuanya itu oleh Allah, fa huwa 'ala nur bi rabbi. Dan kelonggaran, kelapangan dada, kesempatan dan macam-macam itu adalah nur bi rabbi, adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Tetapi barang siapa yang keras, yang tidak mau tunduk dan patuh dengan Islam, qasyatul qulub, kerasnya hati, tidak mau menerima kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, min dzikrillahi, tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika fi dhalalin mubin, maka mereka itu tergolong orang-orang yang benar-benar dolim, benar-benar dolim, yang benar-benar tidak bisa dinasihati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita seorang sufi yang bernama Syekh Al-Bakhi. Pada zaman itu ditanya oleh Ibrahim Al-Adham. Beliau bertanya, wahai Syekh, kira-kira apa manusia-manusia itu yang menyebabkan hatinya itu bisa keras? Lil qaswatil qulub, sampai Al-Quran memberikan isyarat fawailul lil qasiyati, dan celakalah orang-orang yang keras hatinya. Lalu Syekh Al-Ham mengatakan, ada 10 ciri-ciri orang yang menyebabkan hatinya itu keras. Sulit menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan. Mungkin karena belum memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seseorang yang dikatakan oleh Syekh Al-Adham mengatakan 10 ciri-ciri orang yang hatinya keras itu yang bagaimana?
Di dalam kitab itu diterangkan Rasulullah wa la tu'addu haqqah bi alam ta'udu kama amarakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, banyak orang yang mengenal hak dan tahu dan faham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan pencipta alam, bumi, langit seisinya. Tetapi ternyata banyak pula walam ta'udu haqqahu bi alam ta'budu kama amarakum. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak mengikuti hak-hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan walam ta'udu kama amarakum, bahkan menjauhi dari perintah-perintah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan hati liqaswatul qulub lil qasiyati qulubuhum, hati menjadi keras. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentang sholat saja, ternyata banyak di antara saudara kita yang meremehkan sholat, yang menganggap enteng, yang menganggap ringan. Kenapa? Kan hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang biasanya mengerjakan sholat, kalau sudah terbiasa untuk mengerjakan sholat, dan saya yakin ketika ada yang tertinggal, ada perasaan getun, perasaan tidak enak, tidak nyaman, kayak ada sesuatu yang hilang. Tetapi sebaliknya mungkin bagi para jamaah, bagi saudara kita yang mungkin jarang meninggalkan sholatnya, bahkan tidak istiqomah sholatnya 5 waktu, kalau sudah terbiasa meninggalkan sholat seperti itu, ya mungkin baginya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang merasa hilang dalam dirinya, karena sudah menjadi kebiasaan meninggalkan ibadah sholat yang wajib. Ghairul mahdud al-mahdud fi sholat, sholat mahdud wajib 1 hari 1 malam 5 kali sholat kita. Ini adalah sebagian daripada nasihat Syekh Al-Bakhit menyampaikan kepada kita semuanya. Jika ingin hati kita tidak keras, hati kita tidak tumpul, maka segeralah kita untuk tahu hak-hak Allah. Al-Khaliq, Al-Makhluk. Kalau Allah pencipta alam seisinya, kita adalah Khaliqnya, ciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain, hanya satu tujuan akhirnya adalah menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, qara'tumul kitab wa lam ta'malun nabi. Kata Ibnu Sa'id mengatakan, orang banyak membaca Al-Quran. Qara'tumul Quran wa lam ta'malun nabi. Tetapi Quran itu hanya sekedar dibaca, tidak pernah mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, man qara'a Qur'anan wahidan falai aso ajron, bagi siapa yang membaca Al-Quran 1 ayat, 1 huruf, Allah memberi pahala lipat ganda 10 asyara ajron, pahala membaca Al-Quran. Qara'tumul Quran wal amalu nabi. Al-Quran huwa kalamullah muta'abbad bitilawati. Quran itu karena firman Allah, maka berpahala bagi yang membacanya meskipun belum tahu artinya. Ini kelebihan-kelebihan kita membaca Al-Quran. Membiasakan membaca Al-Quran pun tidaklah mudah, tidak gampang.
Meskipun bisa membaca Al-Quran, kalau kita tidak istiqomah untuk perjuangkan membiasakan baca Quran, maka saya yakin 1 bulan mungkin kita nggak pernah membuka Al-Quran. Kalau sudah terbiasa setiap hari baca Al-Quran meskipun beberapa huruf, maka ketika kita tidak membuka Al-Quran, maka ada sesuatu yang hilang. Habis sholat subuh misalnya, coba dibaca Al-Quran, meskipun hanya 1 makro, 1 ayat ke ayat, terus rutin istiqomah. Insya Allah ulumul Quran wa kalamullah muta'abbad bitilawati. Quran itu adalah firman Allah. Buktinya apa? Buktinya sampai detik ini tidak ada satupun makhluk di alam jagat ini yang mampu dan bisa menyamai Al-Quran. Tentang syairnya, tentang sejarahnya, tata bahasanya, asbabul nuzulnya, tidak ada manusia di kolong jagat ini yang mampu dan menandingi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu baca Al-Quran muta'abbad bitilawati, bagian ibadah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Syekh Al-Baghdadi menyampaikan, idza aitum hubbur rasul wa lam taraktum asarahu. Orang banyak menyatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada baginda Rasulullah, tetapi para kebanyakannya wataraktum asarahu, banyak yang meninggalkan perintah-perintah beliaunya, banyak yang tidak mau menjalankan perintah-perintah beliau baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah, di bulan-bulan ini banyak saudara kita yang sedang dan berlangsung merayakan kelahiran baginda Muhammad SAW dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah cerita istri Rasul. Ketika istri Rasul menyulam di dalam kamar, dodoi baju, lalu tanpa disadari listriknya padam. Kalau saat sekarang listriknya padam, lampunya mati. Akhirnya jarumnya jatuh dan istri Rasul Aisyah mencari, meraba-raba di tanah, tidak mengetahui, tidak tahu di mana jarum jatuh itu. Tanpa disengaja, hadirin rahimakumullah, Rasulullah datang di depan pintu. Lalu Aisyah melihat cahaya dari depan pintu itu, dari tubuh Rasulullah, sehingga menerangi ruangan kamar itu, dan Aisyah bisa mengambil jarum itu. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasul, wahai baginda Rasul, siapakah nanti umatmu yang tidak bisa melihat cahayamu, wahai Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, umatku yang tidak bisa melihat cahayaku nanti ila yaumul qiyamah adalah umatku ketika ucapan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengucapkan apa-apa, tidak mengucapkan kembali dengan bacaan Allahumma sholli alaih. Ketika sholawat dikumandangkan, kita jawab Allahumma sholli alaih. Man sholla sholatan wahidan asra, siapa yang membaca sholawat 1 kali sholawat, Allah akan melipat gandakan pahala 10 kali pahala. Bahkan tidak hanya manusia, malaikat semuanya tunduk patuh pada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu shollu, malaikat tunduk dan patuh pada Rasulullah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di golongan umat Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Dan pada akhirnya, hadirin rahimakumullah, qulubuhum lil qaswah, hati
hati yang keras, hati yang kokoh, tengkuh, dinasihati gak kena. Rumah dekat dengan masjid. Tapi kalau tidak, yang namanya sodrul Islam bahwa nurul qalbi, maka angel kalau diajak jamaah dekat rumah yang masjid. Meskipun jarak 1 langkah, tetapi kalau tidak dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya itu enggan, abot. Hati melangkah nang jamaah nang masjid. Tetapi bagi orang-orang yang jauh dengan masjid hampir beberapa langkah, bahkan naik sepeda. Tetapi kalau fisyadil qulub bil qasriyatil qulubun, tapi kalau hatinya empuk, hatinya lentur, gampang dinasihati, cepat masuk dalam qalbun sakinah, qalbun sakiyun, mudah menerima kebenaran dan menyadari betul bahwa yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sak temene manungsa diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada lain, misi yang paling benar adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya, bagaimanapun, di posisi manapun, apapun, sebagai bapak rumah tangga, sebagai bapak RT RW, bahkan sampai tingkat presiden pun, yang namanya hubungan dengan Allah adalah wajib bagi orang yang mendapat nurul qalbi, sodrul bil Islam wa nur ala nur min Rabbi, supaya hati kita tidak liqaswatul qulub, fawailun liqaswatil qulub wa huwa qulubu min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini sedikit membuka hati kita. Mari kita bersama-sama untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di sekitar kita begitu banyak tuntutan dan cobaan, istiqomahlah dengan kebenaran. Dan saya yakin umpama di dunianya tidak selamat, Allah akan mengangkat jasad kita di yaumul qiyamah. Jangan kita terperdaya oleh mata pandangan manusia sesama manusia. Mata pandangan manusia sesama manusia adalah banyak kebohongan, akeh sing bujuni, seneng menurut pandangan orang. Oh, didelok wong kok seneng ketoke, belum tentu, kurang mesti seneng. Maka jangan sampai kita senang dipandang orang lain. Jangan terperdaya oleh pandangan mata banyak orang, sementara kita banyak ngapusi, banyak bujuni jiwa kita, meninggalkan kebenaran, nurul qalbi. Nek wis bener yo katakan bener. Ojo ditutup-tutupi bener itu dari separuh bener. Dikemas dengan bahasa rapi sampai orang hebat karena mengemas kesalahan bisa menjadi benar. Na'udzubillah min dzalik. Sesaat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin umur kita sudah hampir 60-70, sudah banyak yang kita lakukan. Ke depan mungkin kita sampai 100 umur kita, jarang umur 100. Mudah-mudahan sisa umur kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi hidayah. Amin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyil ba'da. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi hadhil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا أولادنا وأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا من هذا قرية خصوصا Indonesia من سلامة الأمة بركة طيبة ورب غفور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله برب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasbihah min tamami shalah. Istaqim ya rahimakumullah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في
الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر فلما قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأمور والأنفال وتغفر لنا بها الحاجات يا الله وتطهرنا من السيئات وتدخلنا عندك لا تمجد وتقلبنا فيها من الصراعات من جميع الخيرات من حياة رحمة الممات. اللهم ربنا ظلمنا وإذا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلامة في دين وعافية في جسد الشهادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت ونجد لنا الرحمة عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Abang jatuh. Ya.
sampai apa?